warahmatullah. Ya dua belas atu jemala. Ya lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bagaum dumna. Ya lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Lon siprong bosi kurang cara kulon kun tanda mulia. Jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon asokaya. Jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambung lon juk gata. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka secara terbatas bagi masyarakat setelah dilakukan revitalisasi dan renovasi sejak Januari lalu. Bagaimana wajah baru Taman Mini Indonesia Indah? Berikut laporan Sisilia Sinabariba dan juru kamera Suari Tiasa. Masih begitu banyak yang ingin saya tunjukkan, tidak hanya bangunan ini, namun juga berbagai fasilitasnya. Apa saja? Fasilitas sarana dan prasarana lain yang dilakukan revitalisasi dan juga renovasi Taman Mini Indonesia Indah adalah perluasan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki dan juga ditambahnya jalur bus. Tentu ini akan memudahkan masyarakat untuk berkeliling Taman Mini Indonesia Indah. Misalnya mereka menggunakan sepeda ataupun berjalan bersama. Saat ini ada 4 konsep utama yang diusung oleh Taman Mini Indonesia Indah sejak direvitalisasi. Lon siprong bosi kurang cara kulon kun tanda mulia. Jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon asokaya. Jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambung lon juk gata. Dan ini adalah salah satu fasilitas
kualitas dan pelayanan Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Cecilia, alun laki untuk Media Group. bagaum dumna jarolo nasibro di atubun salam alaikum nun tegur sapa jarolon siprong bosi kurang cara kulon kun tanda mulia jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambung lonjok gada nasib lo di atule mengalun lake bagaum dumna jarolo nasib lo di atubun salam alaikum nun tegur sapa jarolon siprong bosi kurang cara kulon kun tanda mulia jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya jarolon lapan lon beut tujuh ranop lambung lonjok gada rekan-rekan ketahui ya, sejak Januari 2022 kemarin kita Taman Mini direvitalisasi ya, oleh Kementerian PUPR dan selesai di bulan Agustus kemarin. Ya, revitalisasi ini tujuannya buat apa sih? Untuk mengembalikan lagi konsep dasar dari Taman Mini. Ya, salah satu yang paling utama, yang pertama adalah terkait dengan konsep green ya. Konsep green ini kemudian menjadi dasar dalam perencanaan proses revitalisasi ini, yang tadinya konsepnya existingnya adalah kurang lebih 70-30 ya, ruang terbukanya 30%, ini diubah, dibalik ya. Jadi konsep revitalisasi ini adalah membuat ruang terbuka hijaunya menjadi lebih banyak ya, kurang lebih menjadi 70-30 tadi, menjadi konsepnya menjadi terbalik. Kemudian yang kedua, menghadirkan konsep Indonesia secara utuh ya, atau bahasanya adalah kita ingin menampilkan Taman Mini menjadi the ultimate showcase of Indonesia tadi. Jadi Taman Mini itu harus bisa mengekspresikan kebinekaannya Indonesia ya, tetapi bukan kebinekaan yang terpisah-pisah ya, silo-silo ya, tapi kebinekaan yang tunggal ika
Ya salah satu yang kita bisa lihat apa? Kalau dulu orang masuk ke Taman Mini itu, masuk kawasan itu rasanya belum masuk. Dia baru masuk kalau misalnya sudah masuk ke halamannya anjungan atau museum ya. Kalau sekarang kita ubah. Orang masuk ke Taman Mini itu mulai dari pintu gerbang. Ya. Caranya bagaimana? Pembatas-pembatas ini kita demolish semua. Sehingga kita sudah mulai terasa sekarang bahwa kalau masuk ke Taman Mini ini menjadi satu kesatuan. Ya, jadi yang kebinekaannya tadi itu sudah tunggal ika sekarang, karena itu konsep yang ingin ditampilkan. Jadi konsep greennya kita jaga, ya, konsep inklusifnya kita jaga, ruang terbuka ini menjadi fasilitas nanti untuk para komunitas berkegiatan di Taman Mini, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsep smart. Ya, kita dalam konteks revitalisasi ini juga menyiapkan sistem digitalisasinya. Intinya adalah bagaimana proses digitalisasi ini bisa membuat yang pertama adalah tata kelola di Taman Mini itu bisa lebih governance ya, lebih transparan, akuntabel ya, karena transaksinya bisa lebih terbuka ya, tidak lagi ada transaksi tunai ya, kita menghindari fraud ya, supaya manajemen ke depan itu harus lebih governance. Yang kedua adalah tentunya konsep smart ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi konsep smart itu harus ditampilkan di dalam ekspresi semua aktivitas. Sambil contoh misalnya, ketika museum itu sekarang sudah ada guidance-nya. Bahwa museum tidak lagi menjadi tempat menyimpan barang-barang. Ya. Tapi museum itu harus dengan teknologi bisa merepresentasikan vision Indonesia ke depan sesuai dengan museumnya itu museum apa. Kalau museum teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, di situ harus bisa menampilkan bahwa isinya adalah 20% tentang Indonesia masa lampau supaya kita tidak lupa sejarah kita, tetapi 80%-nya adalah isi tentang Indonesia masa depan. Ya, termasuk misalnya di Museum Transportasi juga sama, bukan untuk menyimpan barang-barang saja, tapi di situ harus bisa dilihat dengan menggunakan teknologi, nanti dikembangkan bagaimana Indonesia bisa melihat ya, anak-anak kita wisatawan ya itu bisa melihat vision Indonesia terkait dengan transportasi masa depan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullah. Ya dua belah atu jemala. Ya lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bakaum dumna. Ya lo nasib lo di atu. Salam alaikum non tegur sapa. Jarolon siprong bosi kurang syarat ulon kun tanda mulia. Jarol si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya. Jarolon lapan lon beut tujuh ranop lambung ku lon juk gada.
atu jemala jarolo nasipro di atu ule mung alun lake bagaum dumna jarolo nasipro di atu ubun salam alaikum nun tegur sapa jarolon siprong bok si kureng carat ulon kun tanda mulia jarol si kureng lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya jarolon lapan lon beut tujuh ranop lambungku lon juk gada harapan Ibu? Harapan kami karena sekarang di kawasan Taman Mini ini semuanya untuk mobil sudah dibatasin, sebaiknya kalau datang berkunjung menggunakan mobil transportasi umum saja sehingga masuk ke dalam kawasan kami tidak ada kesulitan untuk parkir dan sebagainya. Jadi lebih memudahkan wisatawan untuk langsung bisa berjalan-jalan ataupun menikmati suguhan atraksi-atraksi yang kita berikan di dalam kawasan ini. Jadi mereka juga lebih enak, lebih nyaman, dan tidak perlu harus mencari parkir. Sebenarnya gini Bu, ini kan di samping kita ini Bu, samping kiri kita ini kan dulunya adalah Snowbay. Sebenarnya banyak yang nanya nih Bu, kenapa Snowbay itu dihilangkan dari Taman Mini dan diganti tempat parkir Ibu? Karena Snowbay sendiri kan tidak tidak sesuai dengan marwah daripada Taman Mini Indonesia Indah ini didirikan. Karena kita kan di sini adalah budaya, ya kegiatan di sini adalah tempat budaya. Kalau semua sebagai tempat ya, tidak sesuai dengan master plan yang ada di dalam kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullah Jaro 12 atu jemala Jaro lo nasipro di atu ule Mung alun lake bagaum dumna Jaro lo nasipro di atu ubun salam alaikum non tegur sapa jarolon siprong bok si kureng carat ulon kun tanda mulia jaro si kureng lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambungku lon juk gada
rahmatullah. Jaro 12 atu jemalah. Jaro lo nasib lo di atu ule. Mung alun lake bagaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Jaro lon sipong boti kurang cara kulon kun tanda mulia. Jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya. Jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambungku lon juk gada. Nasib lo di atu ule. Mung alun lake bagaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Lon sipong boti kurang cara kulon kun tanda mulia. Jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon aso kaya. Jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambungku lon juk gada. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atu jemalah. Jaro lo nasib lo di atu ule. Mung alun lake bagaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Jaro
lon si plong bo si kurang cara kulon kun tanda mulia jaro si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon asokaya jaro lon lapan lon beut tujuh ranop lambung lon juk gata. Assalamualaikum warahmatullah jaro 12 tujuh malam jaro lon sipro di atu ule mung alun lake